Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesehatan. Sehingga pada kesempatan ini saya membuat video tutorial tentang tata cara toharoh menurut madhab Imam Syafi'i. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Nah, di video saya ini saya akan buat sebagai bagian dari tugas mata kuliah pengembangan evaluasi dan penilaian hasil dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang toharoh dari berbagai jenis najis, sekaligus menampilkan unsur kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dalam video ini saya akan menjelaskan dan mengilustrasikan cara bersuci dari najis ringan atau yang disebut dengan najis mukhafafah, yang kedua najis sedang, yang atau disebut dengan najis mutawasitoh, dan yang ketiga adalah najis berat, najis muwalladoh. Nah, sesuai dengan ketentuan mazhab Syafi'i, sebelum masuk ke praktik kita pahami terlebih dahulu secara singkat apa sih itu toharoh. Toharoh itu berarti bersuci baik dari hadas maupun dari najis. Dalam ajaran Islam, toharoh itu memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi syarat sah dalam sebuah ibadah, terutama sholat. Dalam mazhab Imam Syafi'i, najis ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Ketiga najis ini memiliki cara penyucian yang berbeda, dan inilah yang akan kita pelajari bersama melalui ilustrasi langsung. Najis ringan atau juga disebut najis mukhafafah ini merupakan najis yang cara membersihkannya itu paling ringan. Apa saja contoh najis ringan? Contoh najis ringan yang paling sering kita temui adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum mengkonsumsi makanan selain ASI. Dan cara menyucikannya menurut mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagian yang terkena najis cukup diperciki air yang bersih, dan yang kedua, tidak harus diguyur hingga mengalir, asalkan air tersebut mengenai bagian yang terkena najis secara merata. Nah, ini contohnya menyucikan najis mukhafafah menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah, di video ini anggaplah air kencing anak laki-laki, anak bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum mengkonsumsi makanan selain ASI. Nah, kencing ini cukup diperciki air bersih. Bagian yang terkena najis, bagian kencing dari anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun yang belum mengkonsumsi makanan selain ASI ini diperciki air terlebih dahulu dan tidak harus diguyur hingga mengalir. Nah, asalkan air tersebut mengenai bagian yang terkena najis secara merata. Setelah itu kita bersihkan lap menggunakan tisu seperti itu. Nah, hikmah dari keringanan ini menunjukkan bahwa Islam itu merupakan agama yang memudahkan, khususnya bagi orang tua yang sedang merawat balita dari usia 1 bulan hingga 2 tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang najis sedang atau juga yang disebut dengan najis mutawasitoh.
Najis mutawasito itu merupakan najis yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja contohnya? Contohnya yaitu air kencing orang dewasa, kotoran manusia, darah, dan bangkai selain manusia dan ikan. Dan cara menyucikan najis mutawasito ini menurut mazhab Syafi'i yaitu yang pertama, najis harus dihilangkan terlebih dahulu, baik warna, baunya maupun juga rasanya, dan menggunakan air suci yang mensucikan. Dicuci hingga benar-benar bersih. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya menyucikan najis mutawasito menurut mazhab Imam Syafi'i. Dan dalam praktek ini saya akan mempraktekkan ini merupakan kotoran manusia. Nah, setelah itu najis ini, kotoran manusia ini maksudnya najisnya ini harus dihilangkan terlebih dahulu. Dihilangkan menggunakan boleh tisu, boleh menggunakan kain, dan apa sajalah. Nah, yang penting saat kita menghilangkan najisnya ini terlebih dahulu dari segi warnanya, baunya, dan maupun rasanya ini dihilangkan najisnya terlebih dahulu. Dan di video ini saya menggunakan media tisu untuk menghilangkan najisnya. Nah, setelah najisnya ini dihilangkan, kita ambil air yang suci dan mensucikan. Nah, bagaimana caranya? Kita ambil terlebih dahulu airnya, lalu dialiri, disucikan, dicuci hingga benar-benar bersih. Pada bagian ini saya akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai najis muwaladoh, yaitu najis berat sesuai ketentuan mazhab Imam Syafi'i. Najis muwaladoh ini merupakan jenis najis yang memiliki cara penyucian yang paling khusus dibandingkan dengan najis lainnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang najis ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam bersuci, terutama ketika akan melaksanakan ibadah seperti sholat. Nah, pengertian najis muwaladoh. Adapun najis muwaladoh itu merupakan najis yang berasal dari anjing dan babi, baik dalam keadaan hidup maupun mati, termasuk seluruh bagian tubuhnya seperti air liur, keringat, bulu maupun turunannya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kedua hewan ini dipandang sebagai najis berat karena adanya dalil syar'i yang secara khusus menjelaskan cara penyuciannya. Perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan najis muwaladoh bukan hanya ketika kita menyentuh anjing atau babi secara langsung, tetapi juga bagian tubuh, pakaian, atau benda-benda kita yang terkena air liur basahnya atau bagian lain dari hewan tersebut. Apa saja dasar penetapan najis muwaladoh? Penetapan najis muwaladoh didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang cara membersihkan bejana yang dijilat oleh anjing. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa bejana harus dicuci sebanyak 7 kali, dan salah satunya airnya itu menggunakan tanah, dicampur dengan tanah.
Dan dari hadis inilah para ulama mazhab Imam Syafi'i menetapkan bahwa najis anjing dan juga babi yang dianalogikan lebih berat harus disucikan dengan cara khusus, yaitu 7 kali basuhan dan salah satunya dicampur dengan tanah. Nah, ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek kebersihan dan kesucian, baik secara lahir maupun batin. Adapun contoh najis muarlado dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, misalnya tangan terkena air liur anjing, pakaian tersentuh bagian tubuh anjing yang basah, atau wadah makanan atau minuman yang dijilat anjing, dan benda-benda tertentu yang terkena najis babi atau keturunannya. Nah, dalam kondisi seperti ini tidak cukup hanya membilas dengan air biasa, tetapi harus mengikuti tata cara penyucian yang telah ditentukan. Menurut mazhab Imam Syafi'i, tata cara menyucikan najis muarlado ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan terlebih dahulu najis yang tampak. Jika masih ada sisa air liur, kotoran, atau basahan yang terlihat, maka harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum melakukan proses pencucian. Nah, yang kedua, mencuci bagian yang terkena najis sebanyak 7 kali basuhan, dan salah satu dari 7 basuhan tersebut menggunakan air yang dicampur dengan tanah atau debu. Nah, tanah yang digunakan ini harus tanah yang suci dan juga bersih. Nah, dan yang ketiga, 6 basuhan lainnya dilakukan dengan air suci dan mensucikan hingga benar-benar merata pada bagian yang terkena najis. Nah, urutan penggunaan tanah ini boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir dari 7 basuhan. Namun yang paling utama adalah memastikan bahwa 1 basuhan itu menggunakan air yang bercampur dengan tanah. Nah, caranya begini. Contohnya ini najis kotoran dari anjing. Nah, pertama kita hilangkan terlebih dahulu najis yang tampak. Jika masih ada sisa kotoran atau basahan yang terlihat, maka harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum melakukan proses pencucian yang menggunakan 7 kali basuhan, yang salah satunya itu menggunakan air yang dicampur dengan debu atau tanah. Nah, selanjutnya ini saya siram air yang pertama, basuhan yang pertama menggunakan air yang dicampur dengan debu atau tanah. Nah, selanjutnya basuhan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh ini menggunakan air yang suci dan bersih. Dan ke-6 basuhan lainnya ini dilakukan dengan air suci dan mensucikan hingga benar-benar merata pada bagian yang terkena najis. Nah, dan dari video tutorial ini yang saya lakukan untuk urutan penggunaan tanah ini di awal. Dan tanah yang digunakan ini tidak harus tanah khusus, cukup tanah bersih yang tidak terkena najis, dan tanah tersebut dapat dicampur dengan air hingga menjadi larutan, kemudian digunakan untuk mencuci bagian yang terkena najis. Nah, hikmah dari dibalik penyucian najis muarlado, yaitu ketentuan penyucian najis muarlado ini mengandung banyak hikmah. Salah satunya adalah mengajarkan umat Islam untuk menjaga kebersihan secara maksimal, terutama dari hal-hal yang berpotensi membawa penyakit atau kotoran. Dan selain itu, aturan ini juga melatih sikap ketaatan terhadap syariat, meskipun terkadang terasa lebih rumit dibandingkan dengan penyucian najis lainnya.
Dengan menjalankan ketentuan ini, seorang muslim tidak hanya membersihkan diri secara fisik, tetapi juga menanamkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kehati-hatian dalam menjalankan ajaran agama. Dan kesalahan yang sering terjadi itu dalam praktiknya, masih banyak orang yang keliru dalam menyucikan najis muladoh. Apa saja, misalnya hanya mencuci satu atau dua kali saja dan tidak menggunakan tanah atau debu sama sekali, dan menganggap cukup dengan sabun biasa tanpa unsur tanah, dan tidak memastikan air itu membasahi seluruh bagian yang terkena najis. Dan kesalahan-kesalahan ini perlu diluruskan agar ibadah yang dilakukan setelahnya itu benar-benar sah. Jadi dengan memahami pengertian, contoh, dan tata cara penyucian najis muladoh secara mazhab Imam Syafi'i, diharapkan kita lebih berhati-hati dalam menjaga kesucian diri, pakaian, dan lingkungan sekitar. Dan pemahaman ini sangat penting, tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga sebagai bekal dalam menyampaikan pembelajaran pendidikan agama Islam kepada peserta didik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.